Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Rizal E. Halim, Komisioner BPKN RI, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, Direktur Barang Kebutuhan Pokok Kemendak, Bapak Isi Karim, Dirjen Hortikultura Kementan, Bapak Prihasto Setianto, Direktur Supply Chain Bulog, Bapak Muhammad Suyanto, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, Bapak Wahyu Banten Timur, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, Bapak Irjen Pol Helmi Santika, Bapak Ibu dan peserta diskusi publik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI yang telah mengundang saya untuk menyampaikan keynote speech dalam diskusi publik hari ini. Dan memang seperti kita ketahui bersama, kita masih menghadapi masalah yang sama, yaitu kenaikan harga komoditas penting atau sembako setiap menjelang bulan suci dan Idul Fitri. Apalagi hari-hari ini kita juga disibukkan dengan urusan hilangnya minyak goreng di pasaran, sehingga menambah jumlah komoditas penting yang mengalami persoalan di lapangan, selain cabai rawit, kedelai, dan lainnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kemarin saya diundang oleh Juris Polisi Institute, sebuah lembaga kajian kebijakan publik. Tema yang dibicarakan adalah arah kebijakan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional. Jelas bahwa cita-cita nasional bangsa ini termaktub dalam naskah pembukaan konstitusi kita yang muaranya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena negara ini diposisikan sebagai negara yang mensejahterakan rakyatnya, oleh karena itu saya sengaja membedah hal-hal yang bersifat fundamental, karena memang saya selalu memandang persoalan dengan menarik ke arah ujungnya, ke hulunya, karena bagi saya membenahi persoalan di hilir tanpa melihat persoalan di hulunya tidak akan menuntaskan masalah. Karena pembenahan tersebut hanya akan bersifat karitatif atau kuratif saja. Sebenarnya kalau kita mendalami pasal 33 konstitusi kita, terutama di ayat 1, 2, dan 3, maka sangat jelas bahwa negara ini memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di dalamnya. Apalagi norma dalam hukum internasional menempatkan kedaulatan negara sebagai sesuatu yang harus dihormati karena sifat dasarnya adalah kepentingan nasional sebuah negara, di mana salah satunya adalah kedaulatan yang bersifat internal, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga, cara kerja, dan hak membuat aturan dalam menjalankan pengelolaan sumber daya alam. Dan para pendiri bangsa ini telah memikirkan dengan sangat jernih pemaknaan atau penjelasan dari pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 di dalam konstitusi kita. Sayangnya penjelasan tentang pasal 33 tersebut dihapus saat bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Sehingga konstitusi kita hari ini, Undang-Undang Dasar hasil amandemen 2002, tidak memiliki bab penjelasan. Padahal penjelasan pasal 33 tersebut membicarakan bagaimana memastikan negara ini menjadi negara yang mensejahterakan, termasuk membicarakan bagaimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai negara, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan konsep perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini semua adalah muara dari bagaimana negara membuat kebijakan, bagaimana negara menentukan pengelolaan, bagaimana negara memilih cara keterlibatannya, sekaligus negara memastikan bagaimana masyarakat terlibat dalam usaha bersama tersebut. Karena kalimat dalam pasal tersebut haruslah kita cermati. Coba kita lihat ada kalimat dalam pasal 33 tersebut yang berbunyi perekonomian disusun. Nah, kata disusun tentu sangat berbeda implikasinya dengan kata tersusun. Disusun artinya didesain dengan belit aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas. Berbeda dengan kata tersusun yang berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar. Tetapi fakta hari ini negara menyerahkan kepada mekanisme pasar karena negara tidak bisa hadir sehingga rantai distribusi menjadi panjang dan tengkulak tetap saja mengambil untung. Belum lagi pemain import komoditas yang kita tahu orangnya itu-itu saja, ditambah dengan komoditas tersebut diatur melalui harga pasar internasional. Sebut saja kedelai sebagai contoh, komoditas ini masuk dalam salah satu komoditi yang diperdagangkan di bursa komoditi CBOT atau Chicago Board of Trade, jadi otomatis harga akan tergantung pasar sesuai demand dan supply. Karena sistem ini dibiarkan tersusun dengan sendirinya, maka pemerintah tidak bisa mengintervensi harga market. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah hanya dengan mengatur tata niaga impor kedelai itu agar produksi petani tidak jadi korban harga pasar. Minimal ongkos produksi bisa kembali. Tapi hal itu ternyata tidak mudah juga. Pemerintah kesulitan mengatur tata niaga karena sudah sebegitu kokohnya mekanisme pasar yang karena kita biarkan tersusun tadi, bukan disusun oleh negara. Padahal semua tahu demand kedelai begitu besar, baik untuk kebutuhan pangan maupun pakan ternak dan industri lainnya. Dan produksi nasional tidak pernah bisa mencukupi. Tetapi mengapa tidak ada upaya serius pemerintah membenahi? Terus terang saja, karena ini menyangkut uang puluhan triliun setahun dari import, fee yang tidak kecil, katakanlah $20 per ton, tinggal hitung saja kalau kebutuhan 2 juta ton, berapa uang yang mengalir ke lingkaran mereka yang terlibat. Itu baru dari satu komoditas, kedelai. Bagaimana dengan 9 komoditas lainnya? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa membenahi persoalan ini tidak bisa kita lakukan di hilir, tapi harus dari hulu. Negara ini harus membaca ulang cita-cita nasional dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pikiran luhur para pendiri bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini sebagai shortcut yang bersifat sementara, saya sebenarnya berharap Bulog bisa menjelma menjadi Indonesia Trade Company yang mengambil alih peran para importir pemburu rente tersebut. Bulog bisa melakukan kontra hedging di pasar future komoditas pangan agar kita terhindar dari kerugian akibat kenaikan harga di pasar dunia. Sekaligus kita menghapus pemain-pemain rente import dan uang fee yang mengalir ke elit kekuasaan. Tetapi tentu Bulog harus diberi peran sebagai perusahaan negara yang mendapat tugas suci dan dibekali senjata yang cukup untuk melaksanakan itu. Bukan malah sebaliknya diminta untuk menyerap produk dalam negeri,
tetapi di sisi lain harus hidup sebagai sebuah sektor privat yang harus menghasilkan dividen. Oleh karena itu, saya sering sampaikan bahwa kita sebagai bangsa harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas arah kebijakan negara ini. Tidak bisa kebijakan ini kita serahkan kepada penguasa yang juga pengusaha, atau pengusaha yang berada di lingkar kekuasaan, sehingga oligarki ini yang menentukan kebijakan. Tidak bisa juga kita serahkan kebijakan negara ini kepada para politisi yang hanya berpikir 5 tahun ke depan, yang hanya berpikir pemilu berikutnya, tetapi kebijakan ini harus kita rumuskan dalam kerangka berpikir seorang negarawan. Karena negarawan selalu berpikir tentang next generation, bukan next election. Oleh karena itu, reformasi jilid 2 sangat perlu kita lakukan sebagai sebuah bangsa, karena reformasi tahun 1998 kemarin terbukti semakin menjauhkan bangsa ini dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin, saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.